teman-temanku semuanya. Hari ini kita berangkat lagi ke daerah Kabupaten Mesuji ya. Jadi kalau kemarin saya dari Lampung Selatan, dari Tanjung Bintang, Lampung Tengah dan lain sebagainya, kalau jalan-jalan di sana udah mulai lumayan bagus. Dan di minggu-minggu kemarin yang udah kita lewati Mesuji sempat kita upload juga ya. Itu jalannya udah mulai diperbaiki juga, udah ada penimbunan, cuma belum diaspal. Nah coba di minggu ini kita masuk ke sana ya, kita saksikan udah dilanjutkan pengaspalan apa belum, apa masih disekrap ataupun udah dikasih batu-batu sprit. Kita saksikan aja videonya di seputar Mesuji hari ini bersama Jabrik Nusantara, dan kita tetap semangat. Inilah wajah seputar Lampung di era 2022. Semoga pembangunan terus berlanjut dan semangat terus pembangunan menjadi contoh yang kedepannya bisa dicontoh untuk tempat-tempat lain ya. Lampung ini banyak kemajuan dan kita semoga membuktikan itu semua, dan kita makanya menuju ke Mesuji untuk hari ini untuk melihat kemajuan pembangunan di jalan-jalan yang dulu konon kabarnya sangat lumayan parah dan buruk sekali. Oke, semoga menyenangkan perjalanan ini dan semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, serta komennya. Kita lanjut. Ini alhamdulillah teman-teman, di dalam tol juga ketemu dengan mobil yang membawa alat berat baru. Semoga itu dikirim untuk wilayah kita di Lampung ini untuk memperbaiki semua jalan-jalan yang rusak, sehingga jalan di Lampung ini jauh dari kata jalan yang jelek. Jadi bisa kedepannya menjadi sebuah provinsi yang sangat damai, makmur, tentram dengan pembangunan jalan yang kian pesat. Oke, terima kasih pembangunan dan terima kasih buat semua kru pembangunan di wilayah Lampung. Semoga kedepannya selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya di wilayah Lampung ini dan bisa menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Amin. Nah, dan ini juga nampak di tol sekitar seputaran tol kilometer 143 juga masih diadakan penambalan serta pembenahan jalan yang rusak ya. Di seputaran kilometer 143 ini saya menuju ke Mesuji. Dan nampak juga pembangunan di sini. Wih, pokoknya memuaskan lah di Lampung ini. Di hampir setiap titik wilayah itu ada pembangunan jalan. Oke, mantap. Dan ini saya masih bersama teman kita yang tak lain dan tak bukan adalah seorang legend juga dulu ya. Sempat berkolaborasi bareng saya, tapi sekarang ketemu lagi ya. Sempat berpisah sekitar ada 4 tahunan. Dan kini berjumpa lagi dengan Mas Picuy. Semangat. Ojo kendor. Ngantuk ngopi dhisik. Sementing ojo ngopi minyak rem. Ini teman-teman, saya sudah sampai di simpang persimpangan masuk ke arah Brabasan ya. Nah, ini di depan ini adalah simpang kantor Samsat. Jadi di sini udah mulai diaspal juga ini teman-teman, ini terlihat masih aspal baru ya. Di seputaran nggak jauh dari simpang Samsat Mesuji yang masuk ke arah Brabasan. Pelan. Tahan. Nah, ini masih diaspal ya teman-teman ya. Seputaran ini masih ada pengerjaan pengaspalan di seputar poros menuju ke Brabasan. Ini bisa kita saksikan di sini beberapa kru yuk, pengaspalan, dan ini sedang berlangsung. Nah ini, dan ini penyiraman aspal baru ini ya di lokasi sini. Ya, alhamdulillah. Pengaspalan baru. Nah ini masih batas ini ya pengaspalan.
teman-teman, ini kita udah sampai di daerah Tanjung Raya, Muara Tenang teman-teman ya. Jadi kalau di wilayah sini jalan ya masih seperti ini, masih seperti yang dulu ya, belum diadakan penyekerapan, juga belum diadakan penimbunan. Namun setelah ini nanti maju ke depan dikit, nanti setelah kita nemui cor kesana dikit, nanti udah halus lah ya, udah ada beberapa yang dicor di sana. Memang dari dulu itu udah lumayan enakan kalau buat lewat. Tapi kalau masih di wilayah ini masih di Tanjung Raya ya, kabupatennya Mesuji, daerahnya Muara Tenang ini Mas Yan. Ini di beberapa titik yang masih kita lihat jalannya masih bergelombang seperti ini. Dan ini jalan kalau kita masuk dari Brabasan Simpang Selamat Datang itu menuju ke KTM seperti ini ya jalannya. Adapun yang kabarnya yang memang udah diadakan penimbunan dan penyekerapan itu nanti di depan sana bisa kita saksikan. Kita ikutin aja videonya, nanti titik-titik yang sudah diadakan penimbunan sebelah mana akan kita saksikan di sini nanti ya. Oke, kita lanjut dan semoga kalian semua mendapatkan info walau hanya sekilas dari videonya si Jabrik Nusantara ini di seputar Lampung. Nah ini kita kalau aja naiknya Mas cetok kalau. Nah bagian sini udah dicor ya teman-teman, ini seperti ini. Memang ini cor-coran sudah lama, namun sudah lumayan baik dibanding yang jalan sebelum ini tadi masih bergelombang, dan ini sudah halus. Dan ini lumayan panjang ya pengecoran ini, sehingga sedikit membantu para pelintas yang melintasi jalur ini, terutama yang membawa muatan. Ada menemukan sedikit jalan bagus ini untuk menghela napas para driver yang membawa muatan. Oke, kita lanjut dan kita akan terus berlanjut hingga nanti menemui pasar KTM. Seperti apa kita lihat kemajuannya di minggu ini. Kalau minggu kemarin ataupun 2 minggu yang lewat kita sempat unggah videonya, itu ada beberapa titik penimbunan, dan di minggu ini, di minggu ketiga akan coba kita lihat lagi seperti apa perkembangannya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di seputaran Kampung Margojadi. Jadi ini Margojadi sebelum pasar ataupun sebelum lapangan, jalannya masih seperti ini. Ini di area wilayah TPU, tempat pemakaman umum ini ya. Jadi jalannya udah disekrap, memang seperti ini, bisa dilihat di kanan kiri jalan ini hampir disekrap, namun belum diadakan penimbunan menggunakan batu. Jadi hanya diperlebar dan diratakan aja bagian pinggirnya. Kalau untuk tengahnya sendiri masih terdapat beberapa lubang dan masih bergelombang, namun hanya bedanya di sini jalan yang habis disekrap di wilayah Margojadi ini sedikit terlihat nampak luas ya. Jadi kalau untuk berpapasan dengan mobil kita masih bisa memilih jalan, masih bisa berpapasan gitu ya maksudnya. Oke, kita lanjut, dan inilah seputar Margojadi. Kalau kita mau ke arah KTM, jika kita berangkat melalui jalur Selamat Datang, masuknya dari Brabasan tadi, kita harus melalui jalur ini sebelum kita sampai di pasar KTM. Oke, itu infonya, dan seperti ini keadaan jalannya di tahun 2022, khususnya di bulan Agustus masih seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, buat teman-teman yang pengen kepo-kepo dan pengen tahu lebih jelasnya, di Margojadi, daerah Kabupaten Mesuji ini sebenarnya selain jalan yang bisa kita lihat di video ini, apa sih kegiatan masyarakat di sini dan apa hasil buminya? Itu kadang ada yang bertanya seperti itu. Oke, bisa kita saksikan ini di sebelah kanan kita ini tampak perkebunan kelapa sawit yang sangat luas ya. Jadi mereka di sini tuh para petani juga mengandalkan dari hasil bumi, yaitu seperti kelapa sawit. Dan itu di depannya lagi ada tanaman karet ya. Jadi di sini selain kelapa sawit juga ada karet, dan bahkan ini beberapa masyarakat juga ada yang mempunyai tanaman singkong seperti ini. Nah, bisa kita saksikan di samping kiri kita. Jadi ada singkong, ada peladangan karet, dan bahkan ada kelapa sawit
Ini untuk aktivitas ataupun tanaman yang ditanam para masyarakat seputar Margojadi, Kabupaten Mesuji. Nah, jadi makanya dengan jalan yang seperti ini, terkadang para masyarakat masih menemui kesulitan saat akan mengeluarkan hasil bumi mereka. Jadi harapan kami semua, semoga jalan di area sini dan di tempat-tempat lain di wilayah Lampung segera diadakan pembenahan serta pembangunan, dan itu kita dukung. Dan terima kasih sekali buat para kru pembangunan yang selama ini sudah bekerja sepenuh jiwa raga untuk memakmurkan para masyarakat serta para kalangan yang menggunakan jalur-jalur di seputar Lampung. Oke, lanjut terus. Dan ini ada sedikit cuplikan dan sedikit rekaman amatir saya yang menampakkan di sini beberapa wilayah yang sudah diadakan pembenahan sharing juga ya, untuk saluran irigasi. Ini kadang memang kalau nggak ada sharingnya, air sering menggenang di jalan dan menimbulkan kerusakan pada ruas jalannya karena air yang menggenang dan tidak dapat mengalir. Nah, ini sekarang udah dibuat seperti saluran seperti ini ya. Ini masih di wilayah Margojadi. Nah ini, oke, ini sangat lumayan. Dan ini ada juga perkebunan kelapa sawit yang masih muda. Oke, kita lanjut dan ikuti terus perkembangan seputar Lampung, dan hari ini masih dikhususkan ke Kabupaten Mesuji. Setelah melalui jalur yang sedikit agak buruk tadi teman-teman, kita di depan sebentar lagi menemukan jalan yang agak lumayan bagus. Ini udah dicor. Ini masuknya masih di Margojadi seputaran pasar apa ya, pasar tempel apa ini. Dan ini habis jembatan ini tuh di depan udah tampak cor-coran. Ini masih wilayah Margojadi. Setelah kita menemukan jalan yang buruk tadi, kita masih menemukan jalan cor kembali seperti ini. Nah, di depan. Kita sudah berada di depan Puskesmas Margojadi. Ini daerah Margojadi yang sebelah sini udah diadakan pengecoran, jalannya udah bagus ya. Nah ini Margojadi. Sini udah ramai juga pemukiman. Adapun beberapa ruko-ruko yang sudah tampak di sekeliling kita yang kita lalui ini ya. Nah, ini udah ramai, udah padat pemukiman di wilayah ini. Dan ini sepertinya nampaknya seperti bangunan kayak pasar tempel gitu ya. Mungkin pasar Margojadi di sini tempatnya ya, karena saya juga kurang seberapa paham. Sepertinya ini pasar Margojadi, dan jalan di sini udah lumayan bagus, udah cor ya. Dan penduduk di sini campur ya, jadi ada Jawa, Sunda, Bali juga ada di sini. Nah, dan ini ada alat berat, satu alat berat yaitu ekskavator yang udah nongkrong di sini, yang kemungkinan alat ini sedang dipergunakan untuk pembenahan dan pembangunan jalan di wilayah sini. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, setelah kampung Margojadi tadi, kita sekarang ketemu kampung yang namanya apa tadi ya, Tanjung Menang ya, Tanjung Menang. Oke, ini wilayah Tanjung Menang. Dan jika ada teman-teman yang bertanya kemarin-kemarin bagaimana keadaan jalan Tanjung Menang, ya seperti inilah adanya. Alhamdulillah, di antara jalan-jalan yang kita lewati tadi, termasuk jalan inilah yang udah diaspal halus ya. Ya memang nggak seberapa panjang ya, seputaran ini aja hingga ke pertigaan itu. Kalau kita yang ke kiri itu kan akan menuju ke Eka Mulia ataupun ke KTM, sedangkan yang lurus itu akan menuju ke daerah Tebing. Oke, jadi nanti kita ambil yang jalan ke kiri yang ikutin jalan porosnya. Nah, dan untuk infonya, di wilayah Tanjung Menang itu sendiri jalannya sudah diaspal seperti ini. Bahkan di bahu kanan kirinya udah dicor.
Oke, itu aja infonya dan kita lanjut. Nah, ini pertigaan ini kalau lurus kita ke tebing, kalau yang mengkol ke kiri kita ke Eka Mulia. Jadi kita ikutin yang arah Eka Mulia. Oke, kita masih lanjut ya. Nah, dan ini teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan Tugu masuk kampung Eka Mulia. Jadi kalau kita mengkol ke kanan sana juga bisa ya sebenarnya. Nah, itu yang sempat saya upload beberapa bulan yang lewat. Namun kita melalui jalan porosnya ini. Nah, ini kita sudah memasuki Eka Mulia ini ya. Dan jalan di sini masih seperti ini. Nah, ini bisa kita saksikan. Seperti ini ya, ini masih Eka Mulia. Dan untuk hasil bumi masih sama kayak tadi, kelapa sawit. Dan kondisi jalan ya seperti ini adanya yang kita saksikan dalam video. Dan nanti kedepannya seperti apa kan kita lihat hingga kita nanti menemui pasar KTM. Oke, kita masih berlanjut dan jangan lupa like, subscribe, serta komennya ya, untuk meningkatkan penayangan video-video dari Jabrik Nusantara. Untuk info-info di seputar Lampung, terutama jalan dan lintasan-lintasan yang sempat Jabrik lalui saat melintas di jalur-jalur seputar Lampung. Assalamualaikum. Oke, ini namanya Kampung Eka Mulia, teman-teman ya. Ini Kampung Eka Mulia. Jadi setelah beberapa wilayah yang kita lewati tadi, ketemu juga kita dengan Eka Mulia. Ini kampung desa Eka Mulia. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan DKM Persimpangan Wonosari, atau bisa disebut juga itu kampungnya Wonosari, atau ada juga yang menyebutnya DKM nanti di depan sana setelah Eka Mulia. Nah, setelah itu kita melewati nanti perkebunan milik PT apa BW itu kalau nggak salah itu ya. Itu nanti ada perkebunan sawit. Dan setelah itu baru kita menemukan kampung ataupun pasar KTM. Oke, kita lanjut dan nanti di penghujung acara ini atau di penghujung video ini, saya ingatkan sekali lagi, ini hanyalah sekedar info seputar Lampung. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara semua yang ingin mengetahui perkembangan di seputar Lampung, khususnya di Kabupaten Mesuji saat ini, dan dikhususkan di area menuju KTM ya, seperti ini keadaannya, seperti yang kita saksikan dalam video tadi. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi semua sahabat yang sudah like, subscribe, serta komen di video-video yang lain. Dan saya juga berharap untuk sahabat semua mau berkomentar juga di video ini untuk mengkritik ataupun saran-saran yang bertujuan positif bagi saya pribadi ataupun bagi yang lain. Saya tunggu komentarnya dan terima kasih. Saya akhiri dari Jabrik Nusantara hari ini. Wassalam, sampai ketemu di video-video selanjutnya di seputar Lampung. Salam dari driver abal-abal. Akhir salam, sampai jumpa.